analitis, sehingga kalian bisa logis dan sebagainya. Jadi sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, semuanya berdiri. Komputasional itu ada yang tahu nggak? Pak Guru tanya dulu, apa sih kecerdasan artifisial atau KA itu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira di rumah kalian ada nggak yang menggunakan KA alat elektroniknya? Ada. Apa contohnya? Handphone atau smartphone. Oke, betul. Apa lagi kira-kira? Ada? Laptop. Ini depan kalian ada laptop ya. Itu ada AI-nya juga. Atau kalian pernah nggak menonton serial tentang detektif yang berhasil memecahkan sebuah kasus? Nah, kalau dulu zaman Pak Guru ada film detektif Conan, tuh kartun. Pernah? Nah, ya kan itu ada memecahkan sebuah masalah. Detektif ini mempunyai pemikiran yang logis, sehingga nanti dengan kalian belajar ini, kalian juga akan berlatih tentang bagaimana caranya berpikir logis, ya. Oke, kita lihat tayangannya. Apa sih itu berpikir komputasional atau computational thinking, ya? Oke, perhatikan.
Yang mana jawabannya? Oke, ya. Jadi dalam berpikir komputasional itu, berpikir komputasional itu kita bisa terapkan dalam setiap mata pelajaran juga. Tapi secara tidak sadar kita juga sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya apa? Ketika kita sikat gigi. Kenapa Pak sikat gigi kok dimasukkan dalam berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak? Karena kamu pasti harus berpikir secara algoritma, berurutan. Bagaimana caranya nyikat gigi, ya kan? Sikat gigi itu caranya gimana? Apa dulu? Hah? Ambil sikatnya, terus odolnya, terus odolnya dituang ke sikat gigi, terus digosok, terus kumur-kumur. Oke, ya. Jadi bisa seperti itu, bisa ambil sikatnya dulu, lalu odolnya dioles pada sikat gigi, lalu kita gosok gigi, lalu kumur-kumur. Ada yang kumur-kumur dulu, ya kan? Kumur-kumur dulu, baru ambil sikat gigi, masukkan odol dan sebagainya. Tergantung kebiasaan masing-masing. Ketika kalian urutkan itu dari A sampai akhir sampai Z, urutannya itu kalian sudah berpikir komputasional secara algoritma, ya. Karena tadi berpikir komputasional itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada tadi apa? Dekomposisi atau memecahkan masalah-masalah ke bagian-bagian kecil dulu, ya kan. Ada pembentukan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Oke, kita sekarang coba berkelompok dua-dua, ya pas. Ini kan laptopnya karena ada 4, yang belakangnya maju ke samping yang depan. Coba di situ kita akan bermain robot sampah, ya. Robot sampah. Nah, kalau udah bikin programnya di laptop kalian ada kan? Taruh di laptop ya. Nah, coba yang belakangnya maju ke samping yang depan. Yang belakangnya maju, ayo ke samping yang depan dan dua orang. Ya. Nah, ya berarti Fahri sama Jara, Rizky sama Maya, Natali sama Cipko. Oke, semua sudah ada di sini kan? Ya. Oke, sekarang geser kursornya ke mulai petualangan. Nah, ada nggak? Udah dimulai petualangannya. Nah. Ini lama ya. Yang ini udah. Nah, udah semua. Kalau udah, kalian pilih yang algoritma. Klik lagi. Nah, di situ coba kalian ada bagaimana caranya robot itu pindah membersihkan semua tong sampah. Di sini ada 3 sampah, ya. Ada 1, 2, 3. Perintahnya ada di sini, ya. Kalian boleh ke sini dulu, baru ke sini, atau ke sini dulu ke bawah, baru sini boleh. Yang penting semua sampah di sini habis. Terserah pemikiran kalian. Kerjasama. Kira-kira kemana dulu, ya. Kalau satu kotak ini berarti satu perintah. Misal ini ke sini, ya. Berarti ini ke kanan, ya kan? Kalau sini ke bawah, berarti ke kanan ke bawah. Misalkan nanti sini kemana, ya? Satu kotak ini satu perintah. Coba sekarang tiap kelompok kerjasama sama temennya, kira-kira kemana dulu supaya lebih cepat. Kalau mau perintahnya berarti kalian klik perintahnya. Contoh seperti ini. Nah, Pak Guru, gerak ke bawah, klik. Lalu gerak lagi ke mana? Klik, ya, seperti itu, ya. Oke, siap? Coba mulai. Ayo, dulu nih teman-temannya kemana dulu? Bisa satu yang klik, satu yang ngasih perintah. Yang sudah angkat tangan, benar enggak? Bersih semua enggak? Ayo.
Jangan langsung diklik yang jalankan ya. Nanti jalankannya kalau perintahnya sudah semua. Ya riset dulu kalau sudah klik jalankan. Kalau sudah semua kalian kira-kira bersih semua baru jalankan. Nanti robotnya gerak sendiri. Nah, kira-kira yang paling efektif kemana dulu? Apa ke sini dulu? Apa ke bawah dulu? Apa ke sana dulu menurut kalian ya? Kerjasama. Yang sudah angkat tangan nanti dijalankan sama guru. Ya. Ya kalau udah sampai tong sampah berarti kalian klik bersihkan. Lanjut lagi, klik lagi. Kalau udah nyampe tong sampah klik bersihkan ya. Ya udah. Oke, coba punya Rizky mana sama Naya. Guru lihat ya. Oke, coba jalankan. Iya. Iya. Oke. Oke, bentar ya. Tapi yang terakhirnya belum dibersihkan. Nah, lupa. Nah, ya kan seharusnya di terakhir ada bersihkan ini. Nah, baru. Nah, tuh. Kan? Nah, bersih semua. Ya sudah lagi. Hah? Apanya? Caranya? Ini kan kamu udah nih, udah kasih instruksi kan? Nah, kalau udah kasih instruksi, setiap nempel di sini punya. Nah, ini bolak balik terus. Begini, perhatikan ya. Oke. Misal, sama dulu semua perintahnya. Ini. Nah, ini kan di sini kan, misalnya. Mau ke sini, kamu maunya ke kanan dulu apa ke bawah dulu? Kanan, oke, satu, terus berarti ke bawah ya kan? Lalu bersihkan. Lalu mau ke sini kemana lagi? Ayo coba yang satu yang satu yang menjalankan, klik. Nah, coba yang ini banyak banget perintahnya ya. Mana? Coba jalankan. Ya, bersihkan. Iya, oke, betul. Nah, yang ini coba ngomongin dia jalankan. Oke. Nah, terakhirnya belum ada bersihkan ya, berada pertama bersihkan. Ingat, setiap nyampe tong sampah berarti bersihkan. Karena apa? Robot itu bergerak sesuai dengan perintah kita. Kalau perintahnya tidak jelas, dia tidak akan mengikuti. Ya. Jadi kalau perintah di akhirnya meskipun di sini sudah ada dibersihkan, di sini dibersihkan, terakhir lupa, dia tidak akan membersihkan yang ini. Ya, jadi semuanya harus jelas. Oke, coba ada yang berani tampil lagi nggak? Coba di sini, siapa yang berani? Nah, ini lebih banyak nih robotnya nih, sampahnya. Ayo, mau ke belakang? Hah? Oh sudah, mau ke belakang Pak. Oke, coba. Oh iya, udah bagus ya. Oke, coba siapa yang mau tampil di sini nyoba? Siapa yang berani di depan? Nah, ini juga sama seperti tadi. Nah, cuma kalau ini cuma naik turun kiri kanan. Ayo. Dan bersihkan. Siapa yang mau coba? Angkat tangan. Ada yang berani enggak? Hah? Rizky, yang mau coba? Hah? Sendiri. Oke, berdua nggak apa-apa. So, berdua. Mau berdua apa mau sendiri? Ya, coba. Coba kemana aja ya.
semua sampahnya. Coba jalankan. Bawah, di bawah. Nah, sok jalankan AI. Ya, up. Ya. Oke, tepuk tangan. Nah, bisa ya. Jadi AI itu banyak. Kalian juga nanti bisa bikin yang seperti ini ya. Ini juga Pak Guru bikin. Jadi kalian juga bisa nanti karena sekarang banyak AI yang bisa kita gunakan, ada ChatGPT, ada ini dan lain sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya Pak Guru mau kalian coba yang bikin mirbus. Ya, di sini ada lagi. Ya. Nah, mengurutkan kalau tadi kan menjalankan robot ya. Kalau ini mirbus. Lagi. Bisa nggak kira-kira ya kalau mirbus? Buat mirbus, pernah buat mirbus sudah pernah belum? Hah? Belum pernah buat mirbus? Iya, masak mirbus pernah belum? Ya pernah ya. Masa belum pernah? Biasanya itu pada makan mirbus. Oke. Yang itu udah jalan. Kira-kira kalau bikin mirbus ngapain aja? Nah, kalau ini bisa kalian tarik ininya nanti digeser di samping ya. Oke, nih silakan. Yang tadi ngeklik berarti gantian. Temennya sekarang yang ngeklik yang sebelahnya, yang satu masih instruksinya supaya bisa bekerja sama. Sekarang gantian. Berarti tadi Naya ya yang bikinnya ya. Sekarang Rizky. Ininya. So. Ayo. Nah, nanti kalau udah ada yang bisa kelompok mana silakan boleh maju ke depan. Coba siapa yang berani. Nah, digeser sayang. Mobilnya ini misalkan ini masukkan air ke sini, geser sini tuh, gitu ya. Nah, seperti itu misalkan. Ya, nanti ini banyak fungsinya tuh ke bawah ya. Ya, nah, stop. Ya, jadi ininya kamu di sini, yang mana dulu, geser ke sini ya. Bisa nggak? Ayo. Oh, mana dulu? Ayo. Ayo kira-kira kalau masak merebus mana dulu? Yang pertama ngapain dulu kalau masak merebus? Kamu lihat ke bawah, ininya ada apa saja ya? Ini kan bukan cuma 4 ya. Masih ada lagi di bawahnya tuh. Ada angkat dan sajikan, merebus, masak mie selama 3-4. Nah. Ayo, mana dulu? Nah, sok ayo. Coba dia yang ngasih petunjuk yang mana? Sehat ya, pindahin. Nah, udah? Kelompok Rizky udah. Coba kamu lihat. Periksa jawaban kalau sudah. Nah, benar nggak? Nah, ada yang salah.
nanti kalian harus bisa coba mengurutkan bagaimana caranya membuat teh manis. Ya, membuat teh manis. Coba kalau tadi dipakai laptop, nanti kalian itu tugas di rumah saja, ya. Oke, tugas di rumah saja. Ya. Oke, pertemuan hari ini kita selesai sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Tapi Pak Guru mau tanya, kira-kira apa sih manfaat berpikir komputasional itu tadi? Untuk memecahkan apa? Coba angkat tangan. Tadi, ayo. Tadi, berarti kan kalian sudah bisa memecahkan mengenai bagaimana caranya robot tadi membersihkan sampah, ya kan? Udah bisa bagaimana caranya menyusun membuat mie rebus. Berarti itu adalah untuk memecahkan masalah, betul, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa berpikir logis dan berpikir lebih cepat, ya. Jadi bermanfaat. Nah, ingat, berpikir komputasional itu bukan hanya menggunakan kecerdasan artifisial, ya, atau bukan hanya menggunakan robot atau mesin, tapi kita juga sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba biar kalian tetap semangat, Pak Guru mau tepuk semangat, ya. Nah dulu, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Masih asik ya belajar KA? Belajar coding asik nggak? Oke, nanti setelah pertemuan selanjutnya kita belajar yang lebih asik lagi, dan mulai kita belajar bagaimana bermain Scratch dan sebagainya, ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya hari ini. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.